subwoofer jadul, subwoofer tua, tapi cukup lengkap fiturnya. Oke, mungkin pertama yaitu di sini pertama dia mempunyai input line in berupa pre-out. Jadi halo everyone, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga centang lonceng notifikasinya agar Anda dapat update segera video terbaru dari saya. Oke viewers, kali ini saya akan membicarakan terkait tentang subwoofer atau speaker yang khusus menghasilkan nada rendah. Oke, kita tahu bahwa home theater memang sangat membutuhkan speaker subwoofer khusus yang menghasilkan nada rendah seperti ini untuk home theater. Untuk musik audio pun sebetulnya membutuhkan, tapi memang rata-rata lebih banyak untuk yang membutuhkan adalah pada home theater yang memang membutuhkan nada yang sangat rendah sekali. Oke, kita ketahui bahwa batas pendengaran manusia adalah dibatas pada paling bawah 20 Hz hingga paling tinggi 20 kHz. Itu adalah batas frekuensi audio yang dapat didengar oleh manusia. 20 Hz ke bawah hanya mungkin bisa didengar oleh beberapa hewan, mungkin seperti katakan mungkin anjing ataupun hewan lainnya. Mungkin yang 20 kHz ke atas juga mungkin burung atau serangga, saya kurang tahu yang mana. Tapi memang batas pendengar yang di bawah, yang disebut di bawah itu disebutnya adalah infrasonik, yang di bawah 20 kHz. Mungkin nanti lihat tampilannya di sini ya. Kemudian yang di ultrasonik adalah yang di atas 20 kHz. Jadi 20 kHz itu adalah nada yang tinggi sekali sehingga kita tidak dapat mendengarnya. Sedangkan untuk infrasonik yang di bawah 20 Hz adalah nada yang sangat rendah sekali sehingga kita pun tidak dapat mendengarkan, karena batas manusia adalah 20 Hz sampai 20 kHz. Oke, sekarang batasan frekuensi itu jika kita terjemahkan dalam bahasa speaker, yaitu jadi saya di sini ada batasan beberapa driver speaker. Oke, nanti lihat tampilan di sini. Oke, untuk speaker Twitter yaitu biasanya berukuran 0,5 sampai 4 inch, itu rentang frekuensinya kurang lebih adalah 3500 Hz hingga 20 kHz. Jadi ini memang tinggi. Kemudian speaker mid range ukurannya 3 sampai 4 inch adalah 350 Hz hingga 3500 Hz. Oke, kemudian di bawahnya lagi speaker mid bass 5 sampai 7 inch adalah 80 Hz hingga 350 Hz. Kemudian speaker woofer adalah ukuran lebih 8 atau sampai 10 inch di 70 Hz hingga 100 Hz. Oke, dan yang ini yang paling bawah adalah speaker subwoofer. Biasanya rentang driver ukurannya speakernya adalah 12 sampai 15 inch. Biasanya bisa menghandle nada hingga 30 Hz sampai 70 Hz. Jadi ini sangat rendah lagi untuk yang disebut driver subwoofer. Oke, untuk yang subwoofer tadi kisarannya adalah 30 Hz sampai 70 Hz kurang lebih ya, rata-rata yang bisa dihitung. Dan ini merupakan batas yang terendah sekali yang dihasilkan nada speaker dari subwoofer ini. Jadi jika dilihat kita adalah mungkin nanti tabelnya di sini, simpang getar dari frekuensi audio itu semakin ke bawah, semakin rendah itu simpang getarnya semakin merenggang ya. Jadi kalau lihat tampilan di sini adalah memang kekerapan getarnya sangat rendah. Jadi memang sangat rendah. Ini kenapa daripada itu kenapa subwoofer memang semakin driver speakernya semakin besar, maka dia akan memang menghasilkan nada yang sangat rendah, karena konus speaker dari nada subwoofer ini jika menghasilkan nada dia geraknya lambat. Jadi kalau Anda pernah lihat kalau ada speaker subwoofer atau woofer yang bergerak, dia memang akan kasat mata terlihat gerakan konus speakernya karena memang dia frekuensinya sangat lambat. Lain halnya dengan speaker tweeter atau mid range yang menengah, itu kita tidak bisa melihat pergerakannya karena memang konus speaker itu sangat cepat sekali, kekerapan getarnya sangat tinggi karena memang menghasilkan nada yang frekuensinya tinggi. Jadi memang tidak bisa kita lihat dibandingkan dengan gerakan speaker konus pada speaker subwoofer seperti ini. Oke viewer, perlu diketahui bahwa semakin rendah nada frekuensi itu, dan ini juga semakin besar diameter dari speaker driver subwoofer ini, maka sebetulnya itu justru tidak menghasilkan suara semakin rendah. Jadi sebetulnya dia menghasilkan semacam resonansi udara yang bergetar di sekeliling speaker ini, dan itu akhirnya menghasilkan getaran
sub frekuensi yang sangat rendah. Coba saya coba ini dengar tidak ya untuk ketukan driver speaker subwoofer itu seperti ini. Ini untuk yang 12 inch dan ini untuk 8 inch. Oke, sangat deep sekali ketika saya ketuk seperti itu. Oke viewers, untuk keperluan untuk home theater biasanya dibutuhkan adalah speaker menggunakan speaker aktif. Speaker aktif yaitu speaker ini mempunyai power amplifier di dalamnya yang memang khusus untuk mendriver speaker ini. Jadi memang dia punya power ampli tersendiri yang ada di dalam box speaker ini. Nah ini kebetulan saya punya ini speaker subwoofer jadul saya. Ini mereknya Sony, tipenya Sony SAW-M40 12 inch. Dan ini adalah Yamaha YST SW012 dan ini memang lebih kecil, hanya 8 inch, tapi ini keduanya adalah subwoofer aktif, jadi ada power amplifier yang ada di dalamnya. Oke, sekarang saya akan mungkin memperlihatkan ada beberapa macam mungkin tipe subwoofer, tapi mungkin ini contoh dari subwoofer yang saya miliki. Mungkin ini bisa menggambarkan tipe subwoofer masukan input ataupun frekuensi yang ada di belakang. Nanti kita lihat di belakang untuk masing-masing subwoofer ini. Oke viewers, ini untuk tipe pertama yaitu Sony SAW-M40. Ini walaupun subwoofer jadul, subwoofer tua, tapi cukup lengkap fiturnya. Oke, mungkin pertama yaitu di sini pertama dia mempunyai input line in berupa pre-out, jadi berupa sinyal lemah. Jadi ini biasanya digunakan pada amplifier home theater yang Dolby Digital, dan dia mempunyai keluaran khusus channel untuk subwoofer. Dia dari amplifier biasanya keluarannya adalah pre-out dan kita hubungkan ke sini. Sinyal lemah dalam arti sinyalnya bukan berasal dari yang sudah dikuatkan oleh power ampli dari home theater amplifier tersebut. Jadi nanti sinyalnya itu akan dikuatkan oleh power ampli yang ada di sini, yang ada di subwoofer ini. Kemudian yang kedua adalah dia seperti ini mempunyai input high level ya. Nah, seperti ini high level. Jika ada input seperti ini, maka ini adalah dikhususkan bagi amplifier kita stereo yang tidak mempunyai keluaran subwoofer out yang berupa pre-out seperti ini. Jadi bisa dihubungkan langsung dari keluaran speaker utama kiri kanan, front atau speaker depan kiri kanan stereo, kita hubungkan masukkan ke sini. Jadi seperti itu. Jadi disebut makanya juga high level. Jadi karena ini bukan dalam sinyal lemah tapi sudah dalam sinyal kuat. Jadi dari amplifier langsung kita hubungkan ke sini. Jadi untuk menghasilkan nada rendah. Oke, yang kedua. Kemudian yang ketiga, oke viewers, yang ketiga adalah ini ada fitur cut off frekuensi. Di sini ada batasannya 50 Hz hingga 170 Hz. Oke, ini fungsinya apa? Oke, ini fungsinya adalah kita jika menggunakan speaker stereo depannya dengan driver woofer yang cukup besar, mungkin bisa 8 inch atau 10 inch, mungkin ini kita bisa ditaruh yang di angka yang lebih rendah lagi, hingga 50 Hz, batasan terendah dari sini. Jadi gitu, seperti itu untuk semakin membuat nada di subwoofer ini semakin rendah seperti itu, karena di speaker depannya sudah woofer 10 atau bahkan 10 inch atau 8 inch. Tapi mungkin kalau kita menggunakan speaker satelit, speaker kecil, mungkin batasan nada rendahnya kita bisa tingkatkan ke 170 Hz, karena memang supaya agar jarak dari antara nada rendah dari speaker depan dan subwoofer itu tidak terlalu jauh. Jadi kalau udah speaker front itu depannya sudah cukup rendah, maka subwoofernya kita buat semakin rendah di batasan rendah di 50 Hz sesuai dengan yang ada di sini seperti itu. Oke, kemudian ada satu lagi, ada pace atau fase seperti ini adalah di sini ada pilihan normal dan reverse. Oke, di sini adalah kondisinya adalah mungkin kalau jika suasana ruangan kita mungkin banyak pantulan atau daerah serapan yang ada sehingga membuat nada subwoofer justru tidak terdengar, jadi ini mungkin kita bisa coba di reverse, di kebalikannya. Jadi biasanya ini nada rendahnya akan semakin mungkin kalau saya katakan bisa semakin kencang seperti itu, lebih terasa, bukan semakin kencang, lebih terasa. Jadi ada pilihan normal ataupun reverse, tergantung dari hasil dengar kita. Ternyata kalau subwoofernya tidak
terlalu terdengar, ini bisa digunakan seperti itu untuk fitur ini, seperti itu. Oke viewers, sekarang tipe yang kedua adalah ini kebetulan Yamaha yang saya miliki. Di sini hanya ada tombol volume dan hanya ada input pre-in dari disebutnya di sini RCA ini pre-in. Jadi dari amplifier home theater dia akan mengeluarkan pre-out subwoofer dan dimasukkan ke sini. Jadi sumber inputnya hanya satu. Jadi tidak seperti yang di bawah ini tadi mempunyai high level yang punya input high level dari speaker, dan di sini kalau di sini hanya input pre-in seperti ini. Jadi memang jika Anda memang mencari subwoofer lepasan yang sistem home theater 5 speaker itu, mungkin lebih baik mencari subwoofer yang fiturnya lengkap kurang lebih seperti ini aja. Pre-in input ini, kemudian inputannya berupa high levelnya juga ada, kemudian ada cut off frekuensinya juga ada, kemudian reverse pasar, reverse normalnya juga ada. Ini bahkan untuk cut off frekuensinya tidak ada, jadi memang hanya langsung colok pre-in pre-out langsung di sini. Jadi untuk pemilihan frekuensi rendahnya itu mungkin sudah ada di filter di sini, atau menggunakan cut off frekuensi yang tersedia dalam amplifier home theater yang kita miliki. Tapi itu memang hanya mungkin beberapa merek yang menengah ke atas yang memang memiliki pengaturan frekuensi di dalam amplifier home theater tersebut. Jadi untuk speaker-speaker seperti ini yang cuma hanya input ini memang memerlukan amplifier home theater yang memiliki pengaturan cut off frekuensi yang sudah ada di dalamnya, seperti itu. Oke viewers, sekali lagi untuk peran subwoofer terutama untuk home theater ini memang sangat-sangat krusial sekali, jadi sangat penting sekali. Jadi ini menghasilkan nada rendah yang sangat-sangat berbobot untuk menghidupkan suasana dalam film atau adegan dalam film tersebut. Jadi misalnya katakan itu hanya mungkin adegan membanting pintu, tapi hasil efek suaranya sangat menggetarkan dan sangat deep dalam sekali, membuat suasana kita membuat penonton kita semakin masuk pada adegan tersebut seperti ini. Contohnya adegan membanting pintu bisa sangat deep sekali. Dan apalagi ketika ada adegan ledakan, maka subwoofer ini adalah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menghidupkan adegan tersebut. Oke, seperti ini contohnya dalam adegan ledakan. Oke viewers, mungkin sekian dulu video dari saya. Ini mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit informasi kepada Anda semua. Oke viewers, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa centang lonceng notifikasinya. Oke viewers, assalamualaikum.